Terima kasih sudah bersedia hadir, Pak Prof. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah Bapak sebelumnya sudah membaca salinan dakwaan yang terkait perkara ini? Ya, pernah membaca, dikirim lewat WA. Oke, saya ingin bacakan lagi supaya sekedar mereview kembali uraian pasalnya. Nah, pasal yang ada dalam dakwaan itu yakni 263 ayat 2 dan 266 ayat 1. Ya. Kami ingin bacakan unsur pasal 263 ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Kemudian pasal 266 ayat 1, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pertanyaan saya, menurut ahli, unsur paling dasar dalam penerapan pasal 263 ayat 2 dan 266 ayat 1 itu unsur yang mana? Ya, pasal 263 ayat 2 tentu tidak bisa dilepaskan dari ayat satunya, karena unsurnya itu ada di dalam ayat 1. Ayat 1. Di mana ayat 1 itu ditujukan kepada orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat. Baik. Yang kemudian kalau tidak, yang dimaksudkan untuk dipakai sendiri ataupun dipakai orang lain. Yang kalau itu dipakai akan menimbulkan kerugian, dapat menimbulkan kerugian. Nah, sedang ayat 2-nya itu kan ditujukan pada yang menggunakan dengan sengaja. Sehingga dengan demikian ayat 2 itu ditujukan kepada orang yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan dengan sengaja. Jadi sengaja berarti dia tahu bahwa ketika menggunakan itu bahwa surat itu adalah palsu, tapi seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang benar, kan gitu. Oke. Berarti intinya penerapan 263 ayat 2 itu tidak bisa dipisahkan dengan 263 ayat 1. Ya. Nah, bagaimana pendapat ahli terkait dengan indikator seseorang dapat dikatakan memalsukan surat atau dokumen? Ya, itu kan ada dua bentuk kan, membuat surat palsu atau memalsukan surat. Surat itu kan sebenarnya adalah bukti atau dokumen yang dibuat secara tertulis, merupakan rangkaian dari pembentukan dari kata, angka, dan seterusnya, itu membuat rangkaian kalimat, dan itu adalah dokumen yang berupa surat. Nah, membuat palsu itu artinya sebelumnya tidak pernah ada surat itu, kemudian dibikin. Nah, isinya itulah yang sebenarnya tidak benar, tetapi seolah-olah menjadi sesuatu yang benar. Padahal surat tadi dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu sehingga surat itu bisa menimbulkan hal. Yang kedua bentuknya adalah membuat surat palsu. Ini kemudian itu adalah bentuknya suratnya sudah ada tapi diubah sehingga isinya menjadi tidak benar. Misalnya diubah, tanggalnya diubah, atau ada nama diubah, atau tanda tangan diubah. Jadi itu. Jadi kalau di dalam pasal 263 yang ayat 1 itu salah satu dari dua kemungkinan tadi, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilakukan dengan sengaja, yang isinya tidak benar tapi
kemudian dikesankan menjadi seolah-olah benar. tujuannya supaya nanti dipakai, dia yang membuat itu memakai atau orang lain nanti yang akan memakai. Nah, ketika dipakai itu masuknya di pasal 263 ayat 2-nya. Gitu. Oke. Nah, Seandainya yang di 263 ya. Tadi kan pertanyaan pakai 266 ya kayaknya ya. Iya. Nanti itu. Kita masih fokus di 263 ayat 1 dan ayat 2. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya, jika terdapat satu dokumen surat yang sebelumnya bukan merupakan produk yang dibuat oleh terdakwa, melainkan dia hanya beli dari orang lain, kemudian sudah dilakukan verifikasi pada tingkat pemerintah yang berwenang atau yang terkait, misalnya kelurahan, camat, lalu kemudian timbullah suatu delik atau laporan terhadap seseorang yang menggunakan surat itu. Apakah pemaknaan terhadap membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu itu dapat diterapkan terhadap orang yang tadinya hanya sebagai pembeli itu? Ya, jadi kalau yang saya tangkap dari pertanyaannya kan, ada orang melakukan pembelian di mana pembelian itu menghasilkan ada produk suratnya. Iya, produk surat. Ada produk suratnya. Produk surat itu sudah ditanyakan kepada aparat pemerintah, apakah surat itu legal atau tidak, benar atau tidak, kan gitu. Ya. Ketika dijawab bahwa itu benar, surat itu benar, kemudian dia melakukan transaksi. Nah, dengan demikian, kalau misalnya pun di kemudian hari ternyata surat itu palsu misalnya, maka orang yang menggunakan surat tadi, tidak yang maksud membeli tadi, ya, bukan termasuk yang dikenakan pasal 263, karena 263 ayat 2 itu kan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan. Jadi kata sengaja itu menjadi inti deliknya, karena itu bentuk kesalahan kesengajaan. Berarti pada saat melakukan penggunaan terhadap surat itu, dia sudah tahu bahwa itu palsu. Jadi dengan demikian, kalaupun itu betul palsu, maka sebenarnya pihak si penjual itulah yang mestinya bermasalah, bukan pembeli yang mendapatkan produk suratnya. Oke. Nah, dalam hukum pidana kita mengenal istilah will and witten. Terhadap fakta yang saya ceritakan tadi, atau cerita yang saya uraikan tadi, pembeli tidak mengetahui sama sekali terkait dengan apakah itu palsu atau tidak palsu, karena sebelumnya tidak pernah diuji baik secara forensik ataupun dibatalkan secara formil oleh pemerintah yang terkait. Nah, dengan adanya fakta itu, apakah unsur will and witten itu dapat diterapkan terhadap si pembeli? Ya, will and witten itu kan sebenarnya indikator dari ada atau tidak adanya kesengajaan. Jadi itu kalau kita baca dari doktrinnya berdasarkan memori politik itu kan untuk mengetahui ada tidaknya kesengajaan sebagai unsur subjektif dari tindak pidana yang kesalahannya dalam bentuk kesengajaan, itu cukup dengan mengetahui apakah terdakwa mengetahui tentang perbuatannya dan apakah terdakwa kemudian menghendaki ketika perbuatan itu dilakukan. Itu kan kaitannya hubungannya dengan niat, sikap batin. Karena doktrin kita ini kan menganut doktrin yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Jadi alirannya kan aliran dualisme, sehingga memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Ketika perbuatan itu dilakukan, apakah dia bisa dimintai pertanggungjawaban kan tergantung dari itu. Salah satunya adalah terpenuhinya bentuk kesalahan tadi. Nah, apakah semua orang yang katakanlah dia
menggunakan dokumen palsu, katakanlah menggunakan dokumen palsu, tapi sebelumnya dia sama sekali tidak masuk pada unsur William and Witten tadi, apakah dia tetap bisa dimaknai sebagai plagiar? Ya tidak, karena kalau dia pelaku pasal 263 ayat 2 itu, dia sejak awal ketika menggunakan itu tahu bahwa surat yang dipakai itu palsu. Harus sejak awal. Iya, sejak awal, bukan ketika kemudian. Jadi itu kan sebenarnya adalah sebelum perbuatan dilakukan dia sudah tahu, atau setidaknya pada saat melakukan perbuatan dia sudah tahu bahwa surat yang dipakai itu adalah palsu. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan pembuktian surat palsu, secara hukum pidana kita mengenal ada yang namanya uji forensik. Nah, terhadap dokumen yang hari ini kita masuk dalam fakta persidangan, kami sama sekali belum melihat, meskipun mungkin ada, itu belum ditunjukkan. Sekiranya itu tidak ditunjukkan atau misalnya belum ada, dapatkah kita memaknai bahwa dokumen itu merupakan dokumen palsu? Atau seperti apa dasar untuk kita mengklaim atau ngejudge bahwa itu adalah dokumen palsu dalam hukum pidana? Ya, dalam hal-hal tertentu di dalam hukum pidana itu kan seringkali terjadi adanya irisan hukum pidana dengan hukum lain. Kadang-kadang ada irisannya dengan perdata, kadang-kadang irisannya dengan administrasi. Nah, sekarang kalau kita lihat produk surat yang itu surat untuk menunjukkan satu hak tertentu, apapun itu bentuknya, kan itu. Nah, satu pihak orang memiliki surat itu untuk menunjukkan dia sebagai bukti kepemilikan. Tapi ada pihak yang lain yang menuduh bukti kepemilikan itu palsu. Maka tentu saja apa yang disebutkan sebagai produk yang palsu itu kan asasnya selama tidak dilakukan pembatalan terhadap hal itu, maka kan di dalam hukum administrasi ada asas yang menyatakan seperti praduga ragmatik misalnya begitu, itu kan dianggap sebagai tetap sah sampai nanti ada dibatalkan. Jadi dengan demikian kalau itu produk resmi yang dikeluarkan untuk membuktikan sesuatu sebagai pemilik, itu belum dibuktikan kepalsuannya, maka ya tetap dianggap sebagai sah. Apalagi tadi kalau misalnya sebelum membeli ditanyakan terlebih dahulu apakah ini benar atau tidak. Ketika dijawab benar kemudian baru dilakukan transaksi, itu kan berarti sudah mengecek kebenaran tentang itu bagi si sekarang yang pemegang dan pemiliknya. Nah, kalau ada orang lain yang mengeklaim bahwa itu palsu, tentu itu yang harus dibuktikan. Jadi harus dibuktikan dulu dong kepalsuannya. Menuduh orang lain menggunakan surat palsu, ya, tapi belum dibuktikan kepalsuan dari surat yang letak palsunya di mana? Ya itu mesti harus dibuktikan. Oke. Pak Prof, jadi begini, saya katakan si A dan si B, si C dan si D, misalnya 4 orang memiliki dokumen girik terhadap satu objek. Ya. Artinya tumpang tindih girik. Nah, terhadap girik 1, 2, 3, 4 ini, milik si A, si B, si C dan si D ini, milik si C dan si D ini sudah dilakukan pembatalan oleh pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini gubernur dan lurah yang menerangkan bahwa dia pernah membuat dokumen tersebut. Kemudian dokumen tersebut digunakan oleh si C dan si D untuk melakukan aktivitas hukum, dalam hal ini penandatanganan akta pelepasan hak atau akta otentik. Ya. Apakah perbuatan si C dan si D ini dapat dikatakan ataupun dapat dimaknai sebagai dasar tindakan yang memenuhi keterpenuhan pasal 266 ayat 1 tadi?
Ya, jadi kalau 266 itu kan bentuk perbuatannya adalah memberikan keterangan palsu untuk dimasukkan ke dalam akta otentik yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu. Nah, kalau dari kasus yang disampaikan tadi, ada orang mengaku mempunyai hak milik atas satu bidang tertentu, benda tertentu dengan mendasarkan pada bukti surat tertentu. Kemudian dasar dari bukti itu dibatalkan oleh institusi yang berwenang. Ya. Ya,